Budi Santoso, maju ke depan dan kerjakan soal ini. Suara dingin dan tajam, Ibu Ratna Wijaya membelah keheningan kelas. Pelajaran ketiga, Matematika Peminatan. Panggilan yang tiba-tiba itu membuat 30 pasang mata di dalam kelas, seketika tertuju pada Budi. Beberapa siswa mulai berbisik sambil terkikik. Mulai lagi, deh. Pasti mau dipermalukan lagi. Di papan tulis, terpampang sebuah persamaan fungsi polinomial orde 3 yang rumit. Tingkat kesulitannya jauh melampaui kurikulum standar kelas 11 SMA. Ibu Ratna melipat tangannya di dada dan menatap Budi dengan senyum sinis. Sorot matanya menunjukkan niat yang sangat jelas. Kali ini, akan kutunjukkan pada semua orang betapa tidak mampunya kamu. Budi perlahan bangkit dari kursinya. Wajahnya yang pucat tersembunyi di balik tudung jaket abu-abu, dan langkah kakinya terasa berat saat menyeret sepatu ketsnya yang usang. Dari belakang kelas, seseorang tertawa kecil, sementara yang lain berbisik, pasti dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Di depan papan tulis, ujung jari Budi gemetar. Kapur yang ia genggam terasa dingin, dan tatapan tajam dari punggungnya terasa begitu menusuk. Ibu Ratna melirik jam tangannya dan berkata, "Saya beri waktu 5 menit, kalau tidak bisa, kembali saja ke tempat dudukmu." Pada saat itu, sebuah suara terngiang di benak Budi. "Nak, dalam setiap masalah, kamu harus melihat strukturnya, bukan hanya penampilannya. Angka-angka memang tidak bicara, tapi mereka selalu menjelaskan sebuah prinsip." Itu adalah suara ayahnya. Sebenarnya, baru 3 bulan Budi duduk di kelas yang terasa asing ini. Ia tiba di Jakarta, kota metropolitan yang hingar-bingar, tepat setelah ulang tahunnya yang ke-15 musim panas lalu. Saat ia dan budenya turun dari bus di terminal Kampung Rambutan, masing-masing hanya membawa satu koper, langit yang terbentang di hadapannya terasa begitu asing dan sesak oleh polusi. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, dan orang-orang di sekitarnya tidak ada yang ia kenali. Beberapa tahun sebelumnya, kedua orang tuanya meninggal dunia di lokasi kejadian setelah bus yang mereka tumpangi untuk mudik lebaran bertabrakan dengan sebuah truk di jalan lintas provinsi. Malam itu, dunia Budi seakan berhenti total. Sentuhan hangat tangan ayahnya, senyuman ibunya, dan diskusi matematika yang selalu menghiasi meja makan setiap malam, semuanya lenyap dalam sekejap. Ayahnya adalah seorang dosen matematika di sebuah universitas di Yogyakarta. Budi tumbuh besar sambil bermain dengan angka-angka bersama sang ayah. Rumus yang sulit sekalipun menjadi mudah dipahami, seolah-olah menggambar, ketika ayahnya yang menuntun tangannya. Matematika adalah kenangan tentang ayahnya, sebuah dunia pribadi yang Budi bangun di bawah senyum hangat ibunya. Buku catatan matematika milik ayahnya adalah warisan paling berharga bagi Budi, kumpulan rumus yang ditulis tangan di atas kertas yang mulai menguning, penjelasan singkat di setiap soal. Di halaman terakhir, tertulis dengan rapi, "Budi juga pasti bisa." Budenya membungkus buku itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam koper. Budi sambil berpesan, "Dimanapun kamu berada, jangan pernah lupakan siapa dirimu." Sejak hari pertama masuk sekolah di Jakarta, segalanya terasa sulit. Logat Jawa Budi yang kental medok selalu terdengar dalam setiap katanya. Bisikan-bisikan selalu mengikuti setiap kali ia berjalan di koridor. "Dia dari mana, sih? Namanya kampungan banget. Logatnya aneh. Bahasa Indonesianya saja tidak lancar." Setiap jam makan siang, Budi selalu duduk sendirian di pojok kantin, memakan nasi bungkus bekal dari budenya. Ia merasa semakin kecil dan tak terlihat. Ia khawatir aroma gudeg dari bekalnya akan tercium, atau caranya makan dengan tangan akan terlihat aneh. Ibu Ratna Wijaya sudah memandangnya dengan sebelah mata sejak awal. Murid pindahan dari desa yang pendiam dan tidak banyak bicara. Anak yang tidak pernah menjawab saat ditanya di kelas dan tidak pernah berpartisipasi dalam diskusi. Baginya, murid seperti itu hanya merusak suasana kelas. Bahkan ketika Budi mendapatkan nilai sempurna pada ujian matematika pertama beberapa minggu lalu, Ibu Ratna tidak percaya. Ia berpikir Budi pasti menyontek atau hanya beruntung. Ketika Budi kembali mendapat nilai sempurna di ujian kedua, kecurigaannya berubah menjadi keyakinan. Tidak mungkin anak pendiam ini benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Maka hari ini, ia memutuskan untuk menguji Budi dengan soal di luar buku pelajaran yang sangat sulit. Kembali ke masa kini, Budi berdiri di depan papan tulis. Ia menarik napas dalam-dalam,
lalu teringat kalimat yang ia baca di buku catatan ayahnya. Bukan salah, hanya berbeda. Jangan pernah takut pada perbedaan. Ujung kapur menyentuh papan tulis. Baris pertama, baris kedua. Angka-angka mulai mengalir dari ujung jari Budi. Suasana kelas perlahan menjadi hening. Suara cekikikan menghilang, dan senyum sinis di wajah Ibu Ratna perlahan memudar. Budi tidak berhenti. Ia menguraikan fungsi polinomial, mencari diskriminan, dan menggunakan teorema Vieta untuk menyelesaikannya langkah demi langkah. Di kepalanya, suara ayahnya seolah bergema, "Budi, matematika itu bahasa. Angka akan mewakili hal-hal yang tidak bisa kau ucapkan dengan kata-kata." Setelah menulis baris terakhir, Budi meletakkan kapur. Ia menoleh dan tatapannya bertemu dengan Ibu Ratna. Sang guru tidak berkata apa-apa, hanya menatap papan tulis, lalu perlahan mendekat untuk memeriksa satu persatu. Ekspresinya perlahan berubah. Kelas hening tanpa suara, keheningan anak laki-laki itu adalah jawaban yang paling jelas. Rasa sinis di wajah Ibu Ratna lenyap. Ia mengikuti setiap baris proses penyelesaian yang tertulis di papan tulis. Proses faktorisasi sempurna, penggunaan rumus akar kuadrat pun akurat. Yang paling mengejutkan, tidak ada satupun kesalahan perhitungan. Atmosfer di dalam kelas berubah. Anak-anak yang tadinya terkikik dan berharap Budi gagal, kini terdiam dan menatap papan tulis dengan takjub. Seseorang bergumam pelan, "Itu benar?" Ibu Ratna, setelah selesai memeriksa hingga jawaban akhir, terdiam sejenak. Skenario yang ia bayangkan sama sekali tidak seperti ini. Ia membayangkan Budi akan panik melihat soal itu, lalu berkata tidak tahu, dan kembali ke tempat duduknya dengan malu. Dengan begitu, ia bisa menyimpulkan bahwa nilai-nilai sempurna Budi selama ini hanyalah keberuntungan. Namun, yang tertulis di papan tulis adalah sebuah jawaban yang sempurna. "Budi Santoso," Ibu Ratna akhirnya membuka suara. "Apakah kamu pernah melihat soal ini sebelumnya?" Budi menggeleng. Masih sulit baginya untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia yang lugas, tetapi ia menjawab dengan hati-hati, "Tidak, Bu. Baru pertama kali." "Lalu, dari mana kamu belajar cara penyelesaian ini?" Budi ragu sejenak. Ia ingin menceritakan tentang ayahnya, tetapi rasanya terlalu rumit untuk dijelaskan. Jadi, ia hanya menjawab singkat, "Saya baca di buku, Bu." Tatapan Ibu Ratna menjadi semakin dingin. Ia yakin Budi sedang berbohong. Soal setingkat ini tidak mungkin ditemukan di buku pelajaran SMA, bahkan di buku referensi umum sekalipun. "Buku apa yang kamu maksud?" Budi bingung. Ia tidak mungkin mengatakan itu adalah buku catatan ayahnya. Benda itu terlalu pribadi dan berharga. Jadi, ia hanya menundukkan kepalanya. "Saya tidak ingat, Bu." Ibu Ratna mencibir dalam hati. Sudah kuduga, dia berbohong. Ia menatap Budi dan berkata dengan dingin, "Kembalilah ke tempat dudukmu. Minggu depan, kita coba lagi dengan soal yang lain." Kalimat itu mengandung makna yang jelas. Mungkin kali ini kamu beruntung, tapi lain kali, kamu tidak akan bisa. Budi kembali ke tempat duduknya dalam diam. Sepanjang perjalanan di koridor, bisikan-bisikan terdengar di telinganya. Benar dia yang mengerjakan? Aneh banget. Pasti dia sudah tahu soalnya dari suatu tempat. Saat jam makan siang, reaksi yang lebih terang-terangan muncul. Ketika Budi duduk sendirian di mejanya, beberapa anak sengaja lewat dan berbicara dengan suara keras. "Wah, hebat banget. Ya, anak desa yang ngomongnya medok gitu bisa jago matematika. Menurutku sih dia nyontek. Atau jangan-jangan dia sudah tahu soalnya duluan. Pasti begitu. Nggak mungkin anak kayak dia bisa ngerjain soal sesulit itu." Budi mengunyah nasi gudeg bekal dari budenya sambil mendengarkan kata-kata itu. Tenggorokannya terasa tercekat. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa, atau lebih tepatnya, tidak bisa mengatakan apa-apa. Sore itu di koridor, seseorang menabrak bahu Budi dengan sengaja. Saat ia menoleh, ternyata itu Rian, teman sekelasnya. Dia tinggi, bersuara keras, dan salah satu anak populer di kelas. "Hei, benar kamu yang mengerjakan soal tadi?" Budi mengangguk. "Lucu," kata Rian. "Kalau begitu, coba kerjakan ini." Rian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah soal matematika rumit yang ia temukan di internet. Anak-anak lain mulai berkumpul. "Ayo,
Kalau jenius, soal ini pasti gampang, kan? Kerjakan sekarang. Budi menatap layar ponsel itu. Itu adalah soal kalkulus, tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya ia bisa menyelesaikannya. Namun, ia menggelengkan kepala. Ia tidak ingin membuktikan dirinya dengan cara seperti ini. Aku tidak bisa. Lihat. Sudah kuduga dia bohong. Rian tertawa terbahak-bahak. Yang tadi itu cuma kebetulan. Anak-anak lain ikut tertawa. Budi diam-diam meninggalkan tempat itu. Suara tawa yang menusuk terus mengikutinya dari belakang. Malam itu, Budi duduk di meja belajarnya dan membuka buku catatan ayahnya. Aroma samar kertas tua menguar. Sambil menyentuh ujung buku yang lusuh karena sering dipegang ayahnya, ia berbisik dalam hati. Ayah, kenapa ini begitu sulit? Matematika itu mudah, tapi mengapa berurusan dengan manusia begitu sulit? Budenya masuk membawakan segelas susu hangat. Ia menepuk punggung keponakannya dengan lembut. Budi, kamu tidak salah. Mereka hanya belum mengenalmu. Budi mengangguk, lalu membaca kembali sebuah kutipan di buku catatannya. Kebenaran akan selalu dibuktikan oleh waktu. Jangan terburu-buru, teruslah berjalan di jalanmu dengan tekun. Di luar jendela, angin malam yang dingin berembus. Namun di dalam hati Budi, ada sebuah percikan api kecil yang tidak padam. Keyakinan bahwa suatu hari nanti, akan tiba saatnya ia bisa menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Keesokan paginya, saat Budi tiba di sekolah, suasananya terasa berbeda. Tatapan anak-anak yang ia temui di koridor terasa lebih tajam, dan beberapa dari mereka terang-terangan berbisik. Itu dia anak yang kemarin ngerjain soal aneh itu. Aneh, kan? Ngomong aja nggak jelas. Pasti Bu Ratna yang kasih tahu soalnya duluan. Di depan mading, majalah, dinding, sekolah, sekelompok siswa berkumpul. Seseorang telah menulis coretan dengan spidol biru, di sini Jakarta, bukan sawah. Melihat tulisan itu, dada Budi terasa sesak. Ini bukan sekadar lelucon, melainkan pesan yang penuh dengan niat jahat. Beberapa anak di sekitarnya terkikik melihat tulisan itu. Dia orang Jawa, ya? Atau Sunda? Namanya Budi. Pasti dari desa, pokoknya anak daerah. Lah, Budi menunduk dan melewati kerumunan itu tanpa berkata apa-apa. Namun, di ujung koridor, seseorang menabrak bahunya lagi dan berkata, "Hei, kalkulator berjalan. Soal kemarin itu beneran kamu yang kerjain?" Itu Doni, teman sekelasnya yang bertubuh besar dan bersuara kasar. Di sampingnya, beberapa temannya berdiri. Katanya kamu ngerjain tanpa bantuan? Siapa yang percaya? Kamu pakai sihir, ya? Ucapannya yang sengaja dikeraskan membuat siswa di sekitarnya tertawa. Budi terus berjalan tanpa berhenti. Doni mengikutinya. Woi, jangan pura-pura nggak dengar. Aku ngomong sama kamu, soal kemarin itu kamu nyontek dari mana, kan? Budi tetap tidak menjawab. Suara Doni semakin keras. Nggak dengar? Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia? Saat itu, seorang siswa lain yang lewat melerai Doni. Sudah, jangan cari masalah, ada guru. Doni menatap Budi dengan tajam sekali lagi, lalu pergi bersama teman-temannya. Budi menarik napas dalam-dalam di koridor yang sepi itu. Hal yang sama terjadi saat makan siang di kantin. Ketika Budi hendak menuju tempat duduknya yang biasa di pojok, sekelompok siswa memandangnya dan berbisik. Anak itu aneh banget, cuma pintar matematika. Yang lainnya payah. Dia cuma robot ujian. Ngomong aja nggak bisa. Anak-anak dari daerah kan memang begitu. Cuma bisa belajar. Kata-kata itu terdengar jelas di telinga Budi, tetapi ia hanya menunduk dan menelan nasinya dalam diam. Nasi bungkus dari budenya terasa sangat sulit untuk ditelan. Tiba-tiba, seseorang duduk di seberangnya. Budi mengangkat kepala dan melihat David Tan, teman sekelasnya. Dia seorang keturunan Tionghoa Indonesia yang, sama seperti Budi, biasanya pendiam. David melirik sekeliling sebentar, lalu berkata dengan suara pelan, "Tulisan di mading tadi, aku yang hapus." Budi menatap David dengan mata terkejut. "Aku juga pernah dengar kata-kata seperti itu," lanjut David sambil menghindari tatapan Budi. "Waktu SD, teman-teman menertawakan bekalku karena baunya aneh. Waktu SMP, mereka pura-pura tidak bisa mengucapkan namaku dengan benar." Budi tidak tahu harus berkata apa.
Ia hanya menunduk kecil. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, bisik David dengan suara lebih pelan. Di sini, kalau kamu diam saja, kamu bakal diinjak. Terkadang, kamu harus melawan. David tersenyum canggung, lalu perlahan bangkit. Aku lihat kamu mengerjakan soal kemarin. Keren banget. Lihat ekspresi Bu Ratna, kan? Dia kaget sekali. Setelah mengatakan itu, David meninggalkan kantin. Budi termenung sendirian, memikirkan kata-kata David. Sore itu, setelah pelajaran terakhir selesai, Budi berjalan di koridor dan menyaksikan pemandangan lain. Seseorang telah menulis coretan baru di mading, kalkulator dari desa. Budi mengepalkan tangannya melihat tulisan itu. Amarah berkecamuk di dadanya, tetapi pada saat yang sama, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia sadar, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, orang-orang hanya akan melihatnya sebagai orang asing dari daerah, bukan sebagai seorang individu. Dalam perjalanan pulang, Budi mengeluarkan buku catatan dari tasnya. Ia membaca kembali bab yang ditulis ayahnya, sikap mental dalam belajar matematika. Matematika adalah bahasa. Angka akan mewakili hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan kebenaran selalu ada di dalam angka. Di halaman lain, tertulis, jangan menyerah hanya karena dunia tidak memahamimu. Terkadang, diam adalah bahasa yang paling kuat. Budi membaca kalimat-kalimat itu dan mencoba menenangkan hatinya. Suara ayahnya seolah terdengar lagi. Malam itu, budenya masuk ke kamar Budi dan duduk di tepi tempat tidur. Ada masalah di sekolah, ya? Budi ragu sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Teman-teman tidak suka sama Budi, budenya mengelus kepala Budi. Meski begitu, kamu tidak boleh menyerah. Ayahmu dulu juga begitu. Waktu dia kuliah S2 di Jakarta, banyak yang meremehkannya. Tapi pada akhirnya, dia mendapatkan pengakuan. Bagaimana caranya Bude? Dia hanya tekun melakukan pekerjaannya. Karena tidak bisa menang dengan kata-kata, dia menunjukkannya dengan kemampuan. Budi mengangguk. Ia bertekad dalam hati. Minggu depan, Bu Ratna akan memberikan soal lain. Saat itu, aku akan menunjukkannya dengan lebih pasti. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip. Langit di negara asing ini terasa berbeda, tetapi bintang-bintang memancarkan cahaya yang sama dimanapun. Budi menatap bintang-bintang itu dan teringat pada ayahnya. Ayah, minggu depan, aku akan benar-benar menunjukkan siapa diriku. Akhir pekan berlalu, dan hari Senin tiba. Budi nyaris tidak bisa tidur semalam, soal lain yang dijanjikan Ibu Ratna akan diberikan hari ini. Sambil menyantap sayur lodeh buatan budenya, Budi memantapkan hatinya, hari ini akan berbeda, Bude. Apanya yang berbeda? Kali ini, Budi akan benar-benar menunjukkan siapa diri Budi. Budenya tersenyum sambil menepuk pundak Budi. Wah, persis seperti ayahmu. Pendiam, tapi hatinya kuat. Setibanya di sekolah, suasananya sudah berbeda dari minggu lalu. Tatapan anak-anak yang ia temui di koridor dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Semua orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi di pelajaran matematika hari ini. Pelajaran pertama dan kedua berlalu. Akhirnya, tiba pelajaran ketiga, matematika. Saat Ibu Ratna memasuki kelas, seluruh ruangan menjadi sunyi. Di tangannya ada setumpuk kertas tebal. Hari ini, kita akan mengadakan evaluasi khusus. Ibu Ratna mulai menulis soal yang sangat rumit di papan tulis. Kali ini, soalnya jauh lebih sulit dari minggu lalu. Sebuah masalah kompleks yang menggabungkan kalkulus dan geometri. Ini sudah melampaui kurikulum SMA, setara dengan materi olimpiade tingkat universitas. Siswa di kelas mulai berbisik. Apa itu? Kita belum pernah belajar materi itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Setelah selesai menulis, Ibu Ratna memandang seisi kelas. Dan seperti yang diduga, ia memanggil Budi. Budi Santoso, maju dan kerjakan soal ini. Kali ini berbeda. Tidak ada lagi suasana cekikikan yang mengharapkan kegagalan. Sebaliknya, semua orang menatap dengan rasa ingin tahu yang tulus. Bahkan beberapa dari mereka bergumam serius, apa dia benar-benar bisa menyelesaikannya. Budi perlahan bangkit dari kursinya. Kali ini,
Ia tidak gemetar seperti minggu lalu. Hatinya justru terasa tenang. Saat berdiri di depan papan tulis dan menatap soal itu, suara ayahnya terdengar di benaknya. Budi, semakin rumit sebuah masalah, pecahlah menjadi bagian-bagian kecil. Masalah besar hanyalah gabungan dari masalah-masalah kecil. Budi mengambil kapur. Ia mulai membaca soal itu, memisahkan bagian persamaan diferensial dan interpretasi geometrisnya. Sebuah tipe soal serupa yang pernah ia lihat di buku catatan ayahnya muncul di benaknya. Ia mulai menulis baris pertama. Kali ini, ia sesekali bergumam dalam bahasa Jawa sambil menyelesaikan soal. Iki diturunke dadi ngene, terus disubstitusi. Ini diturunkan jadi begini, lalu disubstitusi. Ibu Ratna terkejut melihat Budi berbicara sendiri. Minggu lalu ia mengerjakannya dalam diam, tapi kali ini ia seolah sedang berdiskusi dengan seseorang. Budi terus menuliskan rumus di papan tulis. Perhitungan integral yang rumit ia selesaikan di luar kepala, dan untuk bagian interpretasi geometris, ia bahkan menggambar sketsa sederhana untuk menjelaskannya. Para siswa di kelas semakin fokus memperhatikan. Sekitar 20 menit berlalu. Budi menuliskan jawaban akhir dan meletakkan kapur. Untuk pertama kalinya, ia memandang ke seluruh kelas. Semua siswa menatapnya, tapi kali ini, bukan dengan tatapan mengejek. Ibu Ratna mendekati papan tulis. Ia memeriksa baris demi baris, memastikan perhitungan dan jawaban akhirnya. Beberapa menit kemudian, ia mengangkat kepala. Sempurna, kelas menjadi hening. Lalu, seseorang bertepuk tangan pelan, itu David. Kemudian, satu persatu siswa lain ikut bertepuk tangan. Ibu Ratna menatap Budi dan berkata, "Budi, soal ini adalah materi yang saya pelajari saat kuliah tingkat 2. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya?" Kali ini Budi menjawab dengan percaya diri. "Ayah saya yang mengajari, Bu. Beliau dulu dosen matematika. Begitu rupanya. Sekarang saya paham." Ibu Ratna berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Saya minta maaf karena telah meragukanmu minggu lalu. Saya gagal menilai kemampuanmu dengan benar." Budi mengangguk. Ia kembali ke tempat duduknya dalam diam. Tapi kali ini, yang terdengar dari punggungnya bukanlah ejekan, melainkan kekaguman. Hebat sekali. Dia bisa menyelesaikan soal seperti itu di luar kepala. Dia jauh lebih pintar dari kita. Jam makan siang, terjadi sesuatu yang tidak biasa. David menghampirinya, dan di belakangnya ada Citra Lestari, ketua klub sains sekolah. "Mau makan semeja dengan kami?" tanya Citra sambil tersenyum. Budi menatap keduanya dengan ekspresi terkejut. "Minggu depan ada Olimpiade Sains Provinsi. Kami sedang mencari perwakilan sekolah. Apa kamu tertarik?" Budi ragu sejenak, lalu mengangguk kecil. "Saya mau coba." Sore itu, untuk pertama kalinya Budi tidak berjalan sendirian di koridor. David dan Citra berjalan di sampingnya, menjelaskan tentang Olimpiade. Tatapan siswa lain yang berpapasan dengannya pun telah berubah. Dalam perjalanan pulang, Budi menyentuh buku catatan ayahnya di dalam tas dan berpikir. Akhirnya, orang-orang mulai melihat dirinya. Dan sekarang, kesempatan untuk benar-benar menunjukkan kemampuannya kepada dunia telah tiba. Malam itu, ia menceritakan semua kejadian hari itu kepada budenya. Bu guru minta maaf. Dan Budi akan ikut Olimpiade Sains. Budenya menggenggam tangan Budi. "Ayahmu pasti bangga sekali di surga. Ini baru permulaan yang sesungguhnya." Budi mengangguk. Benar, ini baru permulaan yang sesungguhnya. Kabar tentang partisipasi Budi dalam Olimpiade Sains Provinsi, OSP, menyebar di sekolah. Dan cara pandang orang terhadapnya sekali lagi berubah. Kali ini, bukan lagi ejekan, melainkan harapan dan dukungan. Siswa yang berpapasan dengannya di koridor terkadang bertanya, bagaimana persiapan Olimpiadenya? Bahkan anak-anak seperti Doni tidak lagi mengganggunya. Di ruang klub sains, pertemuan persiapan khusus diadakan setiap sore sepulang sekolah. Kumpulan soal-soal tahun lalu yang disiapkan Citra tebalnya setara dengan 3 buku paket. David membawa hasil cetak soal-soal sulit yang ia temukan di internet, dan Budi membagikan tipe-tipe soal serupa yang ia temukan di buku catatan ayahnya. "Wah, ada juga ya pendekatan seperti ini," seru Citra kagum melihat cara penyelesaian Budi.
benar-benar berbeda dari yang kita pelajari. Sepertinya lebih efisien. David pun mengangguk. Proses perhitungannya jadi jauh lebih sederhana. Untuk pertama kalinya, Budi merasakan kebahagiaan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Waktu-waktu yang dulu ia habiskan bersama ayahnya kini berlanjut menjadi momen berharga bersama teman-temannya. Namun, tidak semua pandangan bersifat positif. Di antara beberapa orang tua murid, beredar cerita yang berbeda. Anak dari daerah itu yang mewakili sekolah kita, anak-anak kita yang dari Jakarta malah tidak dapat kesempatan. Rasanya tidak adil. Rumor seperti itu sampai juga ke telinga Budi. Suatu hari sepulang sekolah, ia tidak sengaja mendengar percakapan beberapa wali murid di toilet. Anak itu pasti sudah belajar matematika tingkat lanjut di kampungnya. Titik awalnya sudah berbeda dengan anak-anak kita. Benar, mana adil menyuruh anak kita bersaing dengan anak seperti itu? Budi mengepalkan tangannya di dalam bilik toilet. Tapi kini, ia tidak lagi merasa minder seperti dulu. Sebaliknya, dengan hati yang lebih kuat, ia berpikir, kalau begitu, aku hanya perlu menunjukkannya dengan lebih jelas. Seminggu sebelum Olimpiade, Ibu Ratna memanggil Budi ke ruang konseling. Budi, saya akan bicara jujur. Level perwakilan dari sekolah lain tidak main-main. Kalau kamu merasa terbebani, tidak apa-apa. Budi menjawab dengan tegas, saya mau mencobanya, Bu. Ibu Ratna terkejut melihat sorot mata Budi. Anak itu bukan lagi anak yang pemalu dan minder seperti saat pertama kali bertemu beberapa bulan lalu. Budi yang sekarang adalah pribadi yang tenang namun memiliki tekad yang kuat. Baiklah, mari kita persiapkan sisa waktu seminggu ini dengan baik. Malam sebelum Olimpiade, Budi membaca kembali buku catatan ayahnya dari awal hingga akhir. Begitu banyak rumus, metode penyelesaian masalah, dan catatan kecil dari ayahnya. Ketika sampai di halaman terakhir, ia menemukan sebuah tulisan kecil yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Matematika bukan untuk dipelajari sendirian. Suatu hari nanti, kamu akan berbagi apa yang telah kamu pelajari dengan orang lain. Bersiaplah untuk saat itu. Budi tersenyum membaca kalimat itu. Ayah sudah tahu, ya, bahwa suatu hari nanti aku akan belajar matematika bersama orang lain. Budenya membawakan teh madu hangat. Besok semuanya berakhir, ya? Bukan, Bude. Besok adalah awal yang baru. Budenya mengangguk mendengar jawaban Budi. Ia menepuk pundak keponakannya. Sama seperti ayahmu, kamu sekarang juga menemukan jalanmu sendiri. Keesokan paginya, hari Olimpiade. Budi bangun lebih pagi dari biasanya, mandi, dan mengenakan pakaian yang rapi. Bekal nasi yang disiapkan budenya dengan penuh kasih sayang juga ia masukkan ke dalam tas. Tapi yang terpenting tentu saja adalah buku catatan ayahnya. Di sekolah, Citra dan David memberikan semangat. Kamu pasti bisa. Kami percaya padamu. Jangan terbebani, ya? Di dalam bus menuju lokasi Olimpiade di sebuah SMA negeri unggulan, Budi menatap pemandangan di luar jendela sambil mengenang beberapa bulan terakhir. Rasa takut saat pertama kali tiba di Jakarta. Ejekan dan prasangka yang ia alami di sekolah, dan proses di mana ia perlahan-lahan menemukan dirinya. Ia tahu sekarang semua sudah berbeda. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Sebaliknya, inilah saatnya untuk menunjukkan kemampuannya dengan percaya diri. Setibanya di lokasi, puluhan siswa telah berkumpul. Mereka semua adalah siswa-siswa jenius matematika terbaik di provinsi itu. Melihat mereka, Budi tidak merasa gugup, melainkan bersemangat. Akhirnya, ia mendapat kesempatan untuk bersaing dengan teman-teman yang selevel dengannya. Lembar soal dibagikan, dan bel tanda dimulainya ujian berbunyi. Budi menarik napas dalam-dalam, dan mulai membaca soal pertama. Saat itu, suara ayahnya terdengar di benaknya. Budi, sekarang saatnya dimulai. Begitu ujian dimulai, aula hanya dipenuhi suara goresan pensil dan lembaran kertas yang dibalik. Budi membaca soal pertama, sebuah masalah yang menggabungkan probabilitas dan kombinatorika. Terlihat rumit pada awalnya, tetapi setelah memahami strukturnya, jalan keluarnya terlihat. Ia teringat tipe soal serupa yang pernah ia kerjakan bersama ayahnya. Seperti yang pernah dikatakan ayahnya, meskipun terlihat berbeda di permukaan, intinya adalah masalah yang sama. Budi mulai mengerjakan soal itu dengan tenang. Soal kedua adalah gabungan geometri dan trigonometri.
Ini juga bisa diselesaikan dengan pendekatan yang pernah ia lihat di buku catatan ayahnya. Tangan Budi bergerak cepat, tetapi hatinya tenang. Rasanya seperti sedang mengerjakan soal bersama ayahnya di ruang kerja yang sunyi. Pada soal ketiga, ia sempat terhenti. Sebuah masalah tentang deret dan limit yang saling terkait, tipe yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi Budi tidak panik. Seperti yang diajarkan ayahnya, ia memecah masalah itu menjadi unit-unit yang lebih kecil. Bagian ini adalah deret geometri, dan bagian ini adalah deret tak hingga. Kalau begitu, aku bisa menggunakan pendekatan ini. Potongan-potongan puzzle di kepalanya mulai menyatu. Budi menemukan pendekatan baru dan berhasil menyelesaikan soal itu. Momen inilah saat ia benar-benar melampaui ajaran ayahnya. Soal terakhir adalah yang paling sulit, sebuah masalah tingkat tinggi yang menggabungkan kalkulus dan geometri kompleks. Terdengar helaan napas dari sekelilingnya, dan beberapa siswa bahkan sudah menyerah dan meletakkan pena mereka. Tapi Budi tidak menyerah. Waktu berlalu dengan cepat. 30 menit terakhir, 20 menit, 10 menit. Budi sedang menyelesaikan bagian akhir dari soal terakhir. Tepat ketika waktu hampir habis, Budi akhirnya menemukan jawabannya dan meletakkan penanya dengan tenang. Waktu habis. Letakkan alat tulis Anda. Suara pengawas menggema di aula. Budi menghela napas panjang. Rasa puas karena telah melakukan yang terbaik memenuhi dadanya. Setelah ujian selesai, para siswa mulai meninggalkan aula. Budi bangkit dari kursinya dan melihat sekeliling. Ekspresi siswa lain berbeda-beda, ada yang terlihat percaya diri, ada juga yang tampak khawatir. Di koridor, seorang siswa dari sekolah lain mendekati Budi. Soal terakhir tadi bagaimana caranya? Aku setengahnya saja tidak bisa. Budi ragu sejenak, lalu menjelaskan metode penyelesaiannya secara singkat. Siswa itu berkata dengan kagum, "Wah, ada juga ya cara seperti itu. Kreatif sekali." Untuk pertama kalinya, Budi berbicara tentang matematika dengan siswa dari sekolah lain. Saat itulah Budi sadar. Matematika bukanlah tentang kompetisi, melainkan alat untuk berkomunikasi. Dan yang sesungguhnya ia inginkan bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan memecahkan masalah bersama-sama. Dalam perjalanan pulang dengan bus, Budi termenung menatap pemandangan di luar. Ia tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tetapi apa yang telah ia tunjukkan hari ini sudah jelas. Ia bukan sekadar mesin yang pandai mengerjakan soal, melainkan seorang manusia yang benar-benar mencintai dan memahami matematika. Ketika tiba di sekolah, Citra dan David sudah menunggunya. "Gimana? Sulit?" "Bisa, kan?" Budi tersenyum dan menjawab. "Seru sekali." "Seru?" tanya David dengan ekspresi heran. "Iya. Untuk pertama kalinya aku merasa mengerjakan soal-soal yang sepadan." Terus, Budi berhenti sejenak, "Aku juga sempat ngobrol dengan teman-teman dari sekolah lain, mereka semua benar-benar suka matematika. Aku baru tahu kalau ada banyak orang yang mirip denganku." Citra mengangguk. "Tentu saja. Kamu tidak sendirian, Budi." Saat menceritakan tentang ujiannya kepada budenya di rumah, suara Budi penuh semangat. Ia menjelaskan secara rinci tentang struktur soal, metode yang ia gunakan, dan bagaimana siswa-siswa lain. Budi sekarang tahu. Tahu apa? Kenapa Budi suka matematika? Bukan karena ingin mengikuti jejak ayah, tapi karena Budi memang benar-benar menyukainya. Budenya menatap wajah Budi dan tersenyum. Keponakannya yang beberapa bulan lalu begitu minder dan ketakutan, kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang percaya diri dan tangguh. Malam itu, Budi membuka buku catatan ayahnya dan mulai menulis sesuatu di halaman baru. Itu adalah metode penyelesaian baru yang ia ciptakan di Olimpiade hari itu. Sebuah metode yang ia kembangkan sendiri berdasarkan ajaran ayahnya. Di baris pertama, ia menulis, "Buku catatan matematika Budi, 2025. Aigosnia." Sepertinya, ia pun kini mulai bersiap untuk menjadi ayah bagi seseorang. Untuk suatu hari nanti, saat ia akan mewariskan apa yang telah ia pelajari kepada generasi berikutnya. Pengumuman hasil baru akan keluar seminggu lagi, tetapi bagi Budi, itu tidak lagi penting. Apa yang telah ia tunjukkan dan sadari hari ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Seminggu telah berlalu. Hari pengumuman tiba. Budi berangkat ke sekolah seperti biasa, hatinya terasa jauh lebih tenang dari yang ia duga. Apapun hasilnya,
Ia tahu bahwa perubahan besar telah terjadi dalam dirinya. Menjelang akhir pelajaran ketiga, terdengar pengumuman dari ruang guru. Panggilan kepada siswa atas nama Budi Santoso, harap segera ke ruang guru. Seluruh pasang mata di kelas tertuju pada Budi. Tapi kali ini, bukan tatapan mengejek, melainkan tatapan penasaran yang bercampur dukungan. David berbisik pelan. Semangat, dan Citra mengacungkan jempolnya. Berjalan menuju ruang guru, Budi teringat beberapa bulan yang lalu. Rasa takut saat pertama kali melewati koridor ini, hari-hari di mana ia selalu menunduk untuk menghindari tatapan orang. Tapi Budi yang sekarang berbeda. Ia bisa berjalan dengan kepala tegak. Saat membuka pintu ruang guru, Ibu Ratna berdiri di sana dengan senyum cerah. Di tangannya ada sebuah dokumen resmi. Selamat, Budi. Kamu juara pertama. Seketika telinga Budi berdengung. Kata juara pertama terasa tidak nyata. Ibu Ratna melanjutkan, nilai sempurna. Katanya, kamu satu-satunya peserta dengan nilai sempurna. Luar biasa. Budi perlahan mengangguk. Perasaannya lebih dari sekadar bahagia. Ada sebuah kelegaan yang aneh, seolah baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dan tiba di rumah. Lalu, Ibu Ratna mengeluarkan surat lain. Ada tawaran beasiswa khusus dari Institut Teknologi Bandung, katanya, setelah lulus SMA, kamu bisa langsung masuk ke jurusan matematika dengan beasiswa penuh. Kali ini Budi benar-benar terkejut, beasiswa dari universitas ternama, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia impikan. Benar, Bu, tentu saja. Sekarang semua orang tahu betapa istimewanya bakat yang kamu miliki. Setelah keluar dari ruang guru, Budi berjalan perlahan di koridor. Ia baru berjalan beberapa langkah menuju kelasnya, tetapi saat membuka pintu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Selamat, seluruh kelas berdiri dan bertepuk tangan. Di papan tulis, tertulis selamat, Budi, dengan warna-warni, dan di atas mejanya bahkan ada sebuah kue kecil. Budi kehilangan kata-kata. Anak-anak yang beberapa bulan lalu mengejeknya, kini memberinya selamat dengan tulus. Bahkan Doni tersenyum canggung sambil ikut bertepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Suara Budi bergetar. Ia tidak pernah membayangkan momen seperti ini akan datang. Saat jam makan siang, kejutan yang lebih besar menantinya. Meja di pojok yang biasanya ia tempati sendirian kini dipenuhi oleh banyak siswa. Tentu saja ada Citra dan David, tetapi siswa dari kelas lain pun datang untuk memberinya selamat. Keren banget, kamu bikin bangga sekolah kita. Nanti kalau sudah terkenal, minta tanda tangan, ya, kalau ada PR matematika yang susah, boleh tanya, kan? Budi tersenyum mendengar semua ucapan itu. Tapi yang paling berkesan adalah kata-kata dari seorang anak yang mendekatinya diam-diam. Dia adalah adik kelas, juga seorang perantau. Kak, apa aku bisa seperti kakak? Aku juga suka matematika, tapi tidak percaya diri. Budi menatap anak itu dan berkata dengan hangat, tentu saja bisa, aku dulu juga takut. Yang penting jangan menyerah. Saat itulah Budi sadar. Ia kini telah menjadi harapan bagi seseorang. Dan itu adalah penghargaan terbesar dari semuanya. Dalam perjalanan pulang, langkah Budi terasa ringan. Di dalam tasnya ada piala dan surat pemberitahuan beasiswa, tetapi yang lebih berharga adalah kehangatan yang memenuhi hatinya. Setibanya di rumah, budenya sudah menunggu di teras. Sepertinya pihak sekolah sudah menelepon, karena mata budenya tampak berkaca-kaca. Budiku berhasil. Bude? Budi memeluk budennya. Air mata yang telah lama ia tahan akhirnya tumpah. Air mata kebahagiaan, sekaligus kelegaan atas semua yang telah ia lalui. Saat makan malam, budenya secara khusus memasak opor ayam kesukaan Budi. Sambil makan berdampingan, budenya berkata, ayahmu di surga pasti bahagia sekali. Kamu benar-benar sudah dewasa sekarang. Ini semua berkat Bude. Tanpa Bude, Budi tidak akan bisa sampai di sini. Budenya menggeleng. Bukan. Semua ini hasil usahamu sendiri. Bude hanya menemanimu di samping. Malam itu, Budi membaca kembali buku catatan ayahnya dengan perlahan. Ketika sampai di halaman terakhir, ia membuka buku catatan baru yang telah ia mulai. Dan ia mulai menuliskan sesuatu yang baru. Hari ini, untuk pertama kalinya aku sadar
bahwa matematika bukan untuk dipelajari sendirian. Dan berbagi apa yang telah kupelajari dengan orang lain adalah makna yang sesungguhnya. Ia berhenti menulis dan menatap keluar jendela. Musim semi telah tiba tanpa terasa. Tunas-tunas baru mulai bermunculan di dahan pohon, dan bintang-bintang di langit malam masih berkelip di tempat yang sama. Budi berbisik pelan, "Ayah, sekarang aku siap untuk menjadi guru bagi seseorang. Lain kali, aku yang akan menjadi buku catatan bagi mereka." Angin yang berembus dari jendela terasa hangat. Seolah-olah itu adalah restu yang dikirimkan oleh ayahnya. Budi tersenyum dan menutup buku catatannya. Ia berbaring, menantikan hari esok. Perjalanan yang panjang dan sulit telah berakhir, dan kini, sebuah awal yang baru menanti. Anak laki-laki yang memulai dengan berbicara melalui angka, kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tahu bagaimana berkomunikasi dengan hati. Dan ceritanya bukanlah akhir, melainkan sebuah permulaan yang baru.